Lika-Liku Kos bagian 4. 2 kotak pizza berukuran besar, serta 2 botol minuman soda sengaja dibeli Dandi sebagai bentuk terima kasihnya pada Surya dan Valdo yang telah merekomendasikan juga membantu ia pindah kos. Dandi sangat bersemangat untuk pindah karena selain tempat sebelumnya lebih mahal, kini ia pun bisa satu kos dengan kedua temannya itu. Dan satu lagi yang membuat Dandi lebih bersemangat, yaitu menurut informasi dari Surya, kos mereka sangat bebas. Dandi yang baru saja berpacaran dengan Soraya pun merasa senang. Ia berencana untuk mengajak pacar barunya itu ke sana suatu hari nanti. Thanks ya bro. Mulai sekarang gue bisa lebih hemat 200.000 tiap bulannya. Nih, hitung-hitung traktiran dari gue. Ujar Dandi. Tanpa basa-basi lagi, Surya dan Valdo menyantap pizza bertopik pepperoni itu dengan lahap. Usai makan, Surya dan Valdo bersiap-siap untuk segera ke lapangan futsal. Keduanya sengaja berangkat lebih cepat karena akan mampir ke kampus lebih dahulu. Dandi yang kelelahan memilih untuk tidur sejenak dan berniat menyusul pukul 6:30 malam. Namun rupanya kali ini Dandi benar-benar sangat mengantuk hingga tertidur lebih lama dari yang ia rencanakan. Beberapa telepon yang masuk ke ponselnya juga tidak diangkat. Mata lelaki 20 tahun itu terasa sangat berat, bagaikan dilumuri lem, hingga ia melewatkan janji futsal bersama teman-teman kuliahnya. Waktu menunjukkan pukul 10 malam, ketika suara tawa anak kecil yang sedang bermain membangunkan Dandi. Keadaan kos saat itu sedikit temaram. Rupanya penghuni kos yang lain sedang tidak ada di kamar, karena lampu mereka mati semua. Hanya ada lampu kecil dari kamar Dandi yang hidup. Masih dengan mata yang lengket, dari sela pintu kamar yang terbuka sedikit, samar-samar, Dandi melihat seorang anak laki-laki membelakanginya. Anak kecil itu seperti sedang bermain kelereng di lorong antara kamar Dandi dan kamar Surya yang berseberangan. Dandi heran sampai mengernyitkan dahinya karena penasaran siapa yang membawa anak kecil. Ia kemudian terduduk di atas kasur. Kosan barunya itu terletak di lantai 2. Dan hanya ada 4 kamar beserta 1 kamar mandi di luar. Penghuni kos di sana adalah Dandi, Surya, Aldo, dan 1 kamar lagi yang merupakan seorang pegawai swasta yang kebetulan hari itu tengah pulang kampung. Dandi mengucuk-ucuk kedua mata, memandangi kembali anak lelaki yang ada di depan pintu kamarnya. Bocah kecil berkepala pelontos dengan baju dan celana putih itu lantas berlari menuju ke arah kamar mandi sambil tertawa kecil. Beberapa saat kemudian, 2 buah kelereng pun terlihat berjatuhan di lantai. Anak kecil berbaju putih itu berlari kembali melewati depan pintu kamar Dandi. Sedangkan Dandi masih terduduk di atas tempat tidur sambil mengumpulkan kesadarannya.
masih terus memandangi keluar pintu. Beberapa menit berlalu, ia menyadari jika anak kecil itu belum juga lewat di depan pintu kamarnya. Suara tawanya juga tak terdengar sama sekali. Dandi yang sudah semakin sadar, lalu merasa aneh dan penasaran. Apa yang dilakukan anak kecil itu setelah lewat? Sedangkan arah yang dituju saat mengejar kelerengnya yang terjatuh tadi adalah jalan buntu yang hanya ada tembok. Kamar Dandi dan Surya adalah kamar terakhir, kamar pojok di sana. Dandi pun beranjak dari duduknya, lalu meregangkan badan sebentar. Dan begitu keluar kamar, ia langsung menengok ke arah kanan, tempat anak kecil tadi berlari. Dandi tersentak, karena tidak ada siapapun di sana, kosong. Seketika itu juga bulu kuduk Dandi berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Ia yakin ada yang salah. Jelas sekali, tadi ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri seorang anak kecil berlari ke arah sana. Perasaan takut bercampur penasaran. Dandi lalu memaksakan diri berjalan ke arah kiri. Lalu berbelok ke kamar mandi, melewati kamar Surya yang berseberangan dengan kamar si pegawai kantoran. Ia membuka pintu kamar mandi yang tertutup itu dengan perlahan, memastikan anak kecil yang dicarinya ada di sana. Namun, bukan sosok itu yang ia lihat. Justru seorang perempuan dengan rambut berantakan dan wajah yang tak begitu jelas sedang berdiri memandanginya. Mata perempuan itu sangat menakutkan hingga Dandi spontan menutup kembali pintu kamar mandi dengan kencang. Setelah itu Dandi hanya terdiam. Ia terkejut. Kini aliran darahnya seperti mengalir kencang ke bawah tubuh. Perutnya seakan mual. Ia ingin sekali berlari dengan kencang, namun badannya seakan lemah tak berdaya. Sekuat tenaga, seingat yang ia mampu, Dandi berusaha membaca doa yang ia bisa. Tidak sia-sia. Ia pun berhasil mengumpulkan tenaganya, lalu bergegas lari keluar pintu kos dan menuruni anak tangga dengan begitu cepat. Dengan hanya mengenakan celana pendek dan kaos dalamnya yang bolong. Tanpa menggunakan alas kaki, ia pun menuju warkop yang ada di seberang kosan. Dan memilih untuk menunggu teman-temannya di sana. Selang beberapa hari sejak kejadian menakutkan itu, Dandi akhirnya kembali pindah ke kosan lamanya. Ia lebih memilih untuk mengeluarkan biaya kos yang lebih mahal 200.000 setiap bulannya, ketimbang harus berhadapan dengan dua penampakan yang telah mengganggunya itu. Selesai.